Ketika kita Shadaqallahul Adzim, ketika kita melanjutkan kajian tafsir ini, alhamdulillah saya itu sudah mengkaji dari surah Al-Imran. Setelah surah Al-Imran sudah sampai ke surah An-Nisa. Surah An-Nisa itu madaniyun, artinya surah yang diturunkan di Madinah menurut riwayat yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, dan ayatnya itu 175 atau 76 atau 77. Karena di dalam surah An-Nisa ini ada satu ayat yang termasuk Makkiyah, turun ketika Fathu Mekkah. Satu ayat itu, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Maka kita ketika membahas surah An-Nisa ini, di surah Ali Imran di akhir-akhir menjelaskan peperangan. Jelas ketika peperangan itu ada yang terbunuh, ada yang kalah. Maka di surah An-Nisa ini populasi manusia akan bertambah. Artinya kehidupan itu dijelaskan secara detail oleh Al-Quran. Sebagaimana surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu bisa digunakan untuk ala manawa, untuk tujuan kita apa saja pakai Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah itu sangat bagus artinya, dan langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin menciptakan yang mustahil bagi Allah. Artinya apa-apa yang kita minta lewat surah Al-Fatihah yang dikabulkan Allah itu sesuatu yang baik-baik. Karena Allah tidak mungkin bersifat yang tidak sempurna. Allah itu maha sempurna. Dan ketika surah Al-Baqarah itu menjelaskan ketika menghidupkan orang dengan buntutnya sapi, mukjizat ya. Baru surah Ali Imran. Di surah Ali Imran itu keluarga Imran menjadi pilihan. Dijelaskan Nabi Isa di situ, dan di akhir-akhir surah Ali Imran itu ada perang Badar dahsyat, dan juga perang yang lain. Dan sekarang sudah sampai surah An-Nisa. Yang perlu diketahui itu surah An-Nisa ini ayatnya 175 atau 76 atau 77. Apa yang membedakan hal itu? Riwayat ada yang mengatakan bahwasanya surah An-Nisa ini turun ketika Nabi Muhammad hijrah. Tapi yang sahih, riwayat yang pertama, surah An-Nisa ini turun ketika Nabi Muhammad itu bersama istrinya di Madinah. Dan ayatnya satu turun ketika Fathu Mekkah. Di sini ada bismillah ditulis. Mungkin ini lagi menjadi bisa 177 kalau bismillah dianggap satu ayatnya. Tapi kita bahas dari ayat nomor 1 dari surah An-Nisa. Surah An-Nisa ini walaupun disebut surah Madaniyah, hitobnya untuk ahlu Mekkah. Bahwasanya yang kurang ajar, yang perlu diajarin, kurang ajar itu perlu diajarin lagi karena kurang belajar. Ahlu Mekkah dulu
Dulu itu ahlu Mekah jahiliyah, maka perlu diajarin pakai Al-Quran. Pertama, ya ayyuhan nas, ahli Mekah, kamu itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian semua dari manusia, satu manusia, yaitu Adam. Kalau orang memiliki pengertian, tidak paham yang dimaksud nafsi wahidah manusia pertama itu Nabi Adam, maka saya jelaskan sekarang. Karena di Al-Qur'annya pakai lafadz nafsi wahidah, manusia yang satu. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan penciptaan Nabi Adam itu dari debu, dari tanah. Dan disamakan Nabi Adam itu dengan Nabi Isa tanpa mempunyai bapak. Nabi Adam diciptakan dari tanah, Nabi Isa cuman mempunyai ibu, sama-sama tidak punya bapak. Di Al-Qur'an disebutkan seperti itu. Tapi kenapa ada tafsiran Adam di sini? Saya lihat barusan di kitab tafsir Al-Qurtubi dan juga di tafsir Al-Jalalain ini. Kenapa kita menyebutkan nafsi wahidah, satu manusia itu yang diciptakan Allah pertama kali adalah Nabi Adam? Karena ada riwayat dari Mujahid. Ini riwayat sudah pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Riwayat Mujahid berkata bahwasanya khuliqat Hawa min kusaira Adam. Di sini sudah menyebutkan penciptaan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Jadi di tafsir itu kenapa berani menafsirin Adam di kitab tafsir Jalalain atau kitab tafsir Qurtubi atau kitab tafsir yang lain, dan kenapa orang Islam itu yakin Nabi Adam nafsi wahidah itu bukan yang lain? Karena orang Islam itu bertendensi atau berpegang kepada hadis atau riwayat. Riwayatnya sudah saya sebutkan. Wa khalaqa minha zawjaha wa khalaqalan, dan Allah menciptakan kepada Nabi Adam itu zawjaha, istrinya. Di dalam ayat Al-Qur'annya khalaqa minha zawjaha, istrinya. Ada suami, ada istrinya. Yang suaminya diciptakan dari tanah tanpa bapak, dan istrinya diciptakan di dalam hadis disebutkan khuliqatil mar'atu min dil'in awaja. Istri itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi keyakinan orang Islam itu istri itu diciptakan dari tulang rusuk suaminya. Ada hadisnya. Artinya kok bisa tahu orang Islam itu Adam dan Hawa? Ya, kalau di kitab Kristen penciptaan disebutkan Adam. Dikira orang Islam itu memahami ayat Quran tidak pakai tafsir. Tafsir itu dari hadis, dari riwayat. Dan penyaringan hadis itu ketika menyebut Bukhari Muslim itu sangat hati-hati. Sanadnya memang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dijadikan tafsir oleh orang Islam. Jadi datanya orang Islam ini tidak terbantahkan oleh agama-agama selain Islam. Menafsiri min nafsi wahidah, yaitu Nabi Adam, khalaqa minha zawjaha Hawa. Hawa, kata orang Indonesia Hawa. Sudah jelas referensinya, tendensinya itu sudah jelas, tidak boleh disalahkan oleh siapapun. Dan ini sudah keyakinan. Artinya di dalam satu ayat ini kita bisa
meyakinkan diri bahwasanya yang diciptakan pertama kali itu ya Nabi Adam dan Siti Hawa. Kalau bacaan Arabnya Hawa. Ini contoh pembelajaran kepada jahiliyah Mekah. Kalau di Indonesia ada orang Kristen masih jahil, menanya-nanyakan tentang tafsir, ya kita ajarin juga. Orang Kristen itu sudah berani-berani, memang benar berdebat Bible awalnya, tapi di akhirnya masuk ke kitabnya orang Islam. Maka jangan heran kalau Islam berjihad membentengi diri dari pemurtadan yang dilakukan oleh apologet Kristen itu. Wa khalaqa minha zawjaha, dan diciptakan untuk Nabi Adam itu istrinya yaitu Hawa. Di dalam kitab tafsir Jalalain, min dil'in, dari tulang rusuk, min adla'ihi, dari banyak tulang rusuk itu dipilih satu, al yusra, yang kiri. Ini riwayat, artinya bukan moro-moro musannif tafsir Jalalain pakai akalnya, angan-angannya. Yang pakai akal angan-angan itu kan kalau kata kita orang Islam, orang Kristen di dalam kitab sucinya itu. Karena kita tahu asal mulanya kitabnya Kristen itu. Yang mana Zabur, Taurat, Injil disatukan, penciptaan dan juga surat-surat Rasulnya itu. Disitulah ada banyak kontradiksi yang kita ketahui oleh orang Islam. Kalau mampu menghadirkan kontradiksi di dalam Al-Quran, kita jadikan debat dan di perdebatan orang Islam pasti menang. Dari proses itu Allah menciptakan Nabi Adam dan Hawa itu untuk menyebarkan manusia. Wabassa minhuma, dan menyebarkan manusia dari Nabi Adam dan Hawa itu berupa manusia rijalan katsira wa nisaa, yang sangat banyak laki-laki dan perempuan. Ini dibuktikan anaknya Nabi Adam itu Qabil Habil ketika bersaudara 4 di silang itu, yang paling tua Ngabin yang nomor 3, yang nomor 2 Ngabin nomor 4. Maka kehidupan di alam ciptaan Allah ini di bumi dari situlah dimulai. Kenapa Nabi Adam diusir dari surga? Karena untuk menciptakan manusia ini ada di dunia sekarang ini, tempatnya membuat anak itu di dunia, nanti masuk lagi ke surga. Anak putu Adam ini, Bani Adam ini masuk lagi ke surga nanti. Cuman proses penciptaannya, sebagaimana ayat Al-Quran yang diakuin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menjelaskan penciptaan manusia. Manusia ini diciptakan dari saripati, tumbuh-tumbuhan, kemudian dimasukkan, kemudian menjadi mani, dimasukkan ke tempatnya rahim. Setelah menjadi rahim, menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, diberi tulang dan diberi rupa. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang benar-benar menciptakan manusia ini, sampai prosesnya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika disaksikan manusia itu rupanya tidak ada yang sama. Walaupun sama, nanti sidik jarinya itu tidak sama. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang tidak bisa membaca dan menulis, kok bisa melampaui ilmu kedokteran. Artinya memang Allah yang menciptakan. Sesuai dengan ayat ini, wa bassa minhuma rijalan katsira wan nisaa. Sangat banyak, sampai sekarang populasi itu sangat banyak. Artinya populasi manusia ini lebih banyak daripada yang meninggal. Yang meninggal itu kan sampai umur 70, 63, 30, 35
30, 25 atau 12 atau berapa 6, tapi yang lahir satu hari itu yang umur 1 hari 2 bulan banyak sekali. Artinya beda dengan yang meninggal. Populasi ini akan bertambah. Makanya penganut Islam ini insya Allah sebentar lagi 2 miliar. Di seluruh dunia 2 miliar. Disumbang dari Bangladesh, itu sangat banyak. Karena populasi penciptaan Allah terhadap manusia ini sangat logis. Dan sebelum lahir, alastu bi rabbikum, ditanya oleh Allah, apakah kamu tahu Allah itu Tuhanmu? Mengakui iya. Artinya orang kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang lahir itu lahir dengan kesucian. Fakana bawahu ayyuhawanihi ayyusarronihi au yuhawadanihi. Cuman bapaknya saja yang menjadikan anak itu menjadi Nasrani atau menjadi Yahudi atau yang menjadi yang lain-lain. Ini penciptaan Allah yang luar biasa. Artinya populasi manusia ini tidak akan berkurang sampai kiamat nanti baru mentok, tidak ada penciptaan populasi manusia lagi. Ayat ini sangat jelas bahwasanya penciptaan manusia itu dimulai dari Allah menciptakan Nabi Adam dan Sayyidah Hawa. Maka orang Arab atau orang Arab yang jahiliyah atau orang siapa saja, orang yang selain Islam yang jahiliyah, bacalah ayat An-Nisa ayat 1. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Maka keharusan kita, keharusan orang Arab yang diberi pelajaran ini, atau kita, walaupun kita tidak jahiliyah seperti orang Arab, harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jagalah tali silaturahim. Artinya kita minta kepada Allah dan jagalah tali silaturahim. Karena dengan tali silaturahim biasanya orang itu tolong menolong karena ada ikatan silaturahim, ada ikatan famili. Tapi oleh orang Islam ikatan ini diperbesar lagi, ada ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah, ikatan karena sesama manusia maka kita tolong menolong, ukhuwah wataniyah, sesama bangsa sebangsa, ukhuwah islamiyah, kita saling menolong karena persaudaraan seagama, agama Islam. Disitulah kita harus menjaga tali ukhuwah kita, jangan sampai diputus. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Karena ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala harus menjaga tali persaudaraan kita. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah sangat mengawasin kita semua. Dan baru ketika sudah ada Nabi Adam, Sayyidah Hawa, ada manusia itu yang tidak mempunyai bapak. Bagaimana ketika tidak mempunyai bapak? Kalau kita ingat sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika di dalam kandungan bapaknya meninggal, abahnya meninggal, beliau tabah menjalani kehidupan setelah lahir, tidak punya bapak dan hidup dengan uminya, ibunya ketika sampai 6 tahun, dan sebelum itu disusukan ke Halimatus Sa'diyah, dan juga sebelumnya ada disusukan 2 kali Rasulullah itu rodoknya, dan hidup dengan ibunya sampai umur 6 tahun. Menjalani kehidupan itu tabah, sangat tabah.
Setelah hidup dengan ibunya, hidup dengan pamannya, menjalani kehidupan sehari-hari ini, Nabi Muhammad SAW sangat tabah. Hidup dengan kakeknya sangat tabah, sampai menikah dengan Sayyidah Khadijah sangat tabah. Dan seterusnya Nabi Muhammad SAW meninggal oleh Sayyidah Khadijah, istri yang tercinta, sangat tabah menjalaninya. Dan juga Nabi Muhammad SAW berdakwah, hijrah. Setelah berperang, Nabi Muhammad SAW meninggal pamannya pamannya Hamzah itu. Yang namanya Hamzah itu tabah, sampai Nabi Muhammad SAW menyempurnakan misi dakwahnya, sampai ayat Al-Quran sempurna itu dijalani dengan tabah. Maka Nabi Muhammad SAW karena bisa menjalani kehidupan dengan tabah, tanpa seorang bapak, seorang ibu, seorang kakek, seorang paman, sampai beliau berumur 63 tahun dilabel oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulul azmi, sebagai pemilik ketabahan. Ulul azmi itu pemilik al-azmi, ketabahan. Artinya, wahai orang-orang yang yatim, ingatlah Nabi Muhammad itu yatim. Makanya yatim itu sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Ketika kita tabah menjalani kehidupan, ini bisa seperti Nabi Muhammad, walaupun tidak persis. Nabi Muhammad di dalam Al-Quran disebut ulul azmi karena ketabahannya. Ulul azmi itu siapa saja? Yaitu Nabi Nuh. Nabi Nuh itu sangat tabah, disuruh oleh Allah membuat bahtera. Dibuatlah bahtera itu sebelum banjir bandang datang, dan diejek sama kaumnya diejek, kok mau buat kapal sekarang? Tapi Nabi Nuh tetap membuat kapal itu. Keluarganya ada yang nggak mau, anaknya, ini kan keturunannya Bani Adam, memang seperti itu. Ada yang taat kepada bapaknya dan ada yang nggak taat. Dan setelah itu, setelah datang banjir bandang itu, yang paling memberi manfaat itu kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Sampai sekarang karena Nabi Nuh tabah, diingat oleh orang sedunia. Kapalnya ada di mana masih ditemu sekarang. Dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam ini tabah. Bapak filosofis saya itu kalau filosofis ikut filsafat, filosofis sejati itu bagi saya ya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mencari Tuhan, di juz 8 itu dijelaskan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Ketika melihat matahari, mungkin ini Tuhan. Pagi hari ada, bisa memberi manfaat. Tapi ketika sore hari, malam hari terbenam, oh bukan Tuhan, kata Nabi Ibrahim. Melihat bulan, oh ini mungkin. Melihat bintang. Tapi Nabi Ibrahim menemukan Tuhan itu yang menciptakan segalanya. Dan Nabi Ibrahim itu sangat tabah melawan, membentengi keyakinannya, melawan kemusyrikan, membentengi keyakinannya sampai berperang dengan Raja Namrud mungkin ya. Sehingga Nabi Ibrahim itu dimasukkan ke dalam api. Orang Islam itu kalau bercerita tidak mengada-ngada, ini ada datanya semua, ini ada ayatnya semua. Qulna ya narukuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Walaupun masuk ke dalam api, Nabi Ibrahim itu selamat. Apinya tidak panas. Takut dipahamin oleh Kristen mengada-ngada. Tidak mengada-ngada, tidak pernah orang Islam itu mengada-ngada. Orang Islam itu paling jujur ketika membahas data keilmuan. Dari ketabahan Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim disebutkan ulul azmi. Di dalam Al-Quran itu sampai sekarang dikenal Nabi Ibrahim itu
bapak para nabi, karena keturunannya banyak yang jadi nabi. Dan bagi saya inspirasi filosofis yang saya ikutin itu ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan seterusnya Nabi Musa. Nabi Musa ini pemilik kitab Taurat. Ketika Taurat diturunkan ke Nabi Musa, orang Yahudi itu, Bani Israel itu termasuk Yahudi, sangat memusuhinya. Maka Taurat itu diturunkan dan diadopsi oleh Fir'aun. Fir'aun itu ialah kepala pemerintahan yang sangat jahat. Jadi kalau Fir'aun itu, siapa yang menjadi kepala pemerintahan jahat disebut mirip Fir'aun. Fir'aun itu ada banyak, Fir'aun 1, Fir'aun 2, tapi yang Fir'aun yang bersama Nabi Musa itu Fir'aun terakhir. Ini juga ada ceritanya di dalam Al-Quran. Dan ketika itu sampai mangkel Fir'aun sangat marah kepada Nabi Musa, tidak kuat menahan amarahnya. Walaupun dari awal kecil itu dilindungi oleh Asiyah istrinya Fir'aun itu, dibela-belain Nabi Musa. Tapi ketika menyebarkan dakwah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa itu ditemukan oleh Fir'aun menyebarkan ajaran dari Allah, maka dikejar oleh Fir'aun sampai tongkatnya itu bisa membelah lautan menjadi 2. Ketabahannya di situ, karena sabar. Walaupun Nabi Musa ini keras, tapi sabar dan tabah. Sabar itu, kalau sabar ya diganggu temannya sebentar itu sabar, sifatnya 1 jam kalau sabar. Kalau tabah ini berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun, berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan selamanya. Dan hasil ketabahan ini akan dikenang oleh masyarakat luas, seawet-awetnya. Buktinya Nabi Musa sampai sekarang dikenang oleh kita, oleh orang Kristen dengan kitab Tauratnya itu, melawan Fir'aun karena tabah. Dan yang keempat ini Nabi Isa ini juga tabah. Ketika menghadapi kaumnya dari Bani Israel itu, beliau mau dijahatin, mau dibunuh, sehingga menjadi tragedi di mana Nabi Isa diangkat. Dan yang dibunuh itu ialah orang yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala wajahnya dengan Nabi Isa, tubuhnya tidak persis sama sekali. Artinya orang yang membunuh Nabi Isa alaihissalam itu geleng-geleng ini kok bisa gak persis tubuhnya, karena Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Buktinya ketemu dengan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad Mi'raj, disambangin oleh Nabi Muhammad, Nabi Isa itu. Karena ketabahan itu, Nabi Isa sampai nanti sebelum kiamat akan turun memimpin umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulul azmi karena tabahnya itu, menyebar agama Allah tabah. Maka ulul azmi itu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabah. Nabi Muhammad yatim, maka ketika yatim maka harus diberikan hartanya. Ini bukan yatimnya Nabi Muhammad ya, yatim umatnya Nabi Muhammad itu harus diberikan hartanya. Wa'atul yatama, berikanlah harta-hartanya anak yatim itu, anak kecil yang belum baligh, yang tidak punya bapak, la abalahum, tidak mempunyai bapak. Berikanlah hartanya itu, dan jangan tukar hartanya anak yatim yang bagus-bagus ditukar dengan yang jelek-jelek. Itu penukaran yang bagus-bagus dengan yang jelek, termasuk penukaran harta yang haram dengan yang halal. Jika kita mempunyai harta yang jelek, jangan ditukar dengan hartanya anak yatim yang bagus. Ini bagi ibu-ibu yang mempunyai anak yatim ya, hati-hati. Dan atau pengurus anak yatim juga hati-hati. Ketika itu termasuk hartanya anak yatim, maka jangan
diganggu. Karena hal seperti itu termasuk haram, mengganggu hartanya anak yatim. Yang dikatakan itu yaitu min ahdil jayyid, hartanya anak yatim yang bagus-bagus diambil dan nanti ketika diganti dengan yang jelek-jelek. Tidak disiplin lah, jangan. Bagi ibu yang punya anak yatim dan juga bagi pengurus anak yatim, jangan sampai seperti itu, karena ini pembelajaran bagi orang Arab jahiliyah, maka harus dijauhin oleh kita semua. Wala ta'kulu amwalahum, dan juga jangan sampai memakan hartanya anak yatim, dikumpulkan madmumatan, dikumpulkan ila amwalikum. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, dikumpulkan ke hartanya kalian semua. Hartanya anak yatim langsung dimasukkan ke harta kita, tidak boleh. Innahu, karena memakan hartanya anak yatim itu termasuk dosa yang besar, dosa besar. Di dalam Al-Quran dilabel dengan innahu kana huban kabiro, termasuk dosa besar. Artinya memakan hartanya anak yatim ini dosa besar. Dosa besar itu ya sama dengan zina, sama dengan membunuh. Kalau ada nas yang jelas dosa besar. Kesimpulannya, kalau disimpulkan kajian saya, artinya orang Islam itu tidak pernah ketika berdebat itu datanya pasti lengkap. Ketika orang Islam itu sudah berani berdebat, berarti sudah siap. Sudah siap. Kalau berdebat dengan Kristen itu atau agama yang lain, sudah siap berjihad. Dan kesimpulannya lagi, orang Islam meyakini penciptaan awal manusia itu, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa, itu berangkat dari tafsir. Tafsir itu dari riwayat dan hadis, jadi tidak terbantahkan lagi. Walaupun di dalam ayatnya min nafsi wahidah wa khalaqa minha zaujaha, itu sangat jelas. Dan orang yatim ini di dalam agama Islam harus dikasihani, atau hartanya itu dikasihkan dan dijaga dan diberikan ketika baligh. Jangan sampai diganggu hartanya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.